Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa pada pagi hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami kembali bisa bangun dari tidur kami dengan tubuh yang sehat, mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami akan melandaskan kehidupan kami kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik taat dalam segala hal dengan penuh ketulusan. Taat dalam segala hal dengan penuh ketulusan. Baik, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Kolose pasal yang ke-22 pasal yang ketiga pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat selanjutnya saudara kita baca. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, dan kita sekali lagi akan baca ayatnya yang ke-22. Ini sebagai penekanan dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca dengan sepenuh hati ayat yang ke-22 dari pasal 3 surat kepada jemaat di Kolose ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, tentu saja ayat-ayat yang kita sudah baca ini sebuah tulisan atau surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang begitu luar biasa, bagaimana hendak menasihatkan kepada kita pada pagi hari ini agar kita memahami prinsip dari yang disebut dengan ketaatan sebagai seorang hamba. Ya, saudara, di sini dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Nah, kalau kita melihat definisi hamba ini, saudara, hamba ini adalah memiliki makna abdi atau budak belian, ya dalam kamus saudara, hamba ini memiliki definisi abdi atau budak belian atau budak. Ya, dalam bahasa Yunani dipakai doulos. Ya, dalam bahasa Ibrani ebed, artinya orang yang sedang berada dalam status sebagai pelayan atau budak, saudara, pada masa itu. Ya, jadi hamba itu adalah budak, ya. Dan tugas utama hamba adalah melakukan pekerjaan menurut kehendak pemiliknya atau tuan. Jadi seorang tuan yang memiliki hamba, maka dia memiliki tugas-tugas utama yang wajib dan harus dilakukan oleh hamba. Tanpa hamba itu bisa menolak atau membantah. Jadi boleh dikatakan seorang yang memiliki sikap penyerahan diri secara utuh untuk diatur oleh sang tuan. Itulah hamba, saudara. Jadi seorang hamba tidak berhak lagi atas kehendak pribadinya, melainkan semua kehendaknya itu milik sepenuh daripada tuannya. Ya, artinya kehendaknya adalah kehendak tuannya.
dan kehendak tuannya adalah harus menjadi kehendaknya, saudara. Ya, ini tentu saja sebuah keadaan yang begitu sangat memerlukan ketaatan di dalam melakukannya, ya, atau menjalani sebagai seorang hamba, saudara. Nah, pada pagi hari ini, ya, kita hendak belajar apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Kolose, saudara. Ya, pada waktu itu mereka juga sedang ada di dalam satu penjajahan bangsa Romawi, saudara. Ya, di sini boleh dikatakan bukan berarti Rasul Paulus hendak mendukung sistem perbudakan, ya, melainkan dia hendak memberi satu nasihat kepada para hamba atau budak-budak pada waktu itu, pada pekerja atau buruh, atau dalam konteks sekarang ini adalah karyawan, ya, karyawan atau staf di kantor-kantor, ya, kalau dalam konteks masa kini, ya. Bagaimana agar mereka harus bersikap ketika mereka berada dalam dunia pekerjaan mereka. Ya, jadi Rasul Paulus pada saat itu menulis di dalam konteks itu, saudara, hendak memberikan pemahaman atau pengajaran kepada mereka bagaimana mereka harus bersikap ketika mereka ada di dalam dunia pekerjaan mereka. Nah, kepada kita pada hari ini juga sangat penting, ya, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Ya, seorang hamba atau karyawan lah katakan, atau staf, atau seorang pekerja, atau buruh, ya, itu wajib mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya sebaik-baiknya, bukan? Wajib. Tentu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan menaati peraturan-peraturan yang ada. Karena begitu mereka tidak melakukan itu, atau begitu seseorang tidak melakukan sesuai dengan apa yang diaturkan, tentu saja pasti ada masalah. Ya, tentu saja pasti ada masalah. Namun yang sering kita jumpai dalam realitasnya kalau kita melihat di dalam kehidupan kita masa kini, saudara, bagaimana sikap seorang Kristen di dalam dunia pekerjaan, ya kalau kita di Teluk Dalam ini, ya, di daerah begini, saudara, tidak ada perusahaan, ya, kita lebih banyak orang bekerja di kantor sebagai pegawai negeri sipil, apakah sebagai seorang tenaga pendidik, ya. Saya sering menjumpai bahwa banyak orang Kristen tidak menjadi saksi, ya, di dalam kehidupan mereka di dalam pekerjaan, ya. Terkadang orang Kristen tidak menjadi kesaksian ketika mereka ada di tempat mereka bekerja karena kinerja mereka sungguh di bawah rata-rata. Ya, saya memperhatikan, saya mengunjungi beberapa tempat, ya, memang demikian. Kinerja yang amat sangat di bawah rata-rata. Ya, ketidaktaatan kepada peraturan yang berlaku, ya, sikap bermalas-malasan, ya, sikap sering mengabaikan jam-jam yang seharusnya dia berikan untuk bekerja dengan sepenuh hati, lalu yang dia lakukan adalah dia bolos, dia tidak masuk kantor, bahkan dengan membuat alasan-alasan yang tidak jelas. Saudara, tentu saja ini bukanlah sikap seorang Kristiani, ya, bukan sikap seorang percaya atau orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Nah, pada pagi hari ini melalui apa yang dituliskan oleh Paulus ini, kita hendak belajar, saudara. Di sini dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Saudara, kata taat di sini maksudnya adalah agar kita memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat, ya, dari dasar hati kita yang terdalam. Bukan kepura-puraan, ketaatan yang dilandaskan kepada kepura-puraan atau sebatas menyenangkan pimpinan atau atasan kita. Ya, lalu kemudian kita merasa berhak untuk mendapatkan salary atau gaji yang seolah itu menjadi hak kita. Hak yang seharusnya kita dapatkan sesuai dengan apa yang harusnya menjadi kewajiban kita. Namun yang saya temukan ada banyak orang yang seringkali hanya berpura-pura demi untuk mendapatkan hak yang seharusnya dia respon dengan sebuah kewajiban yang penuh ketaatan, namun justru sebaliknya. Dia hendak mendapatkan hak dengan seminimal mungkin ketaatan, bahkan apabila perlu ketaatan diabaikan. Begitu pimpinan tidak ada di tempat, kadang-kadang karyawan atau bawahan segera berubah. Akan ada banyak intrik-intrik yang akan dilakukan untuk bagaimana memanipulasi waktu, korupsi waktu, bahkan tidak jarang ada yang mengkorupsikan hal-hal yang lain yang sifatnya keuangan. Pagi hari ini, saudara, mari
Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus, maka kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang membawa kesaksian. Kehidupan yang memiliki kualitas seorang hamba yang tunduk. Ya, melalui nats ini Alkitab mengajarkan kepada kita untuk taat, untuk tunduk dengan tulus hati. Karena didasarkan kepada sikap akan takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Bukan karena memiliki agenda-agenda tersembunyi, bukan saudara. Tetapi sebuah sikap hormat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan kita miliki pada pagi hari ini. Siapapun saudara, ketika saudara bekerja sebagai seorang stafka, bahkan mungkin sebagai seorang pimpinan, maka kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan harus dengan penuh ketaatan. Sadar bahwa Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Sehingga dengan demikian, kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan memiliki satu sikap etos kerja yang benar-benar seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mungkin di dalam tempat-tempat kita bekerja dimanapun, seringkali mungkin orang lain mengabaikan kita, tidak memperhatikan pekerjaan kita. Ya, orang lain mungkin saja tidak tahu apa yang kita kerjakan mungkin, saudara. Tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, saudara, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kalau kita menyadari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bukankah seharusnya apapun yang kita lakukan harus penuh dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan? Karena sesungguhnya Dia mengetahui segala sesuatu apa yang kita lakukan. Baik pada saat kita sedang rajin dan taat mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan di dalam tempat-tempat kita bekerja, maupun sebaliknya, mungkin ketika tidak ada yang memperhatikan kita, ketika pada kita tidak dituntut satu tanggung jawab, namun ketika kita melakukan sesuatu di dalam waktu-waktu yang ada, maka ingat firman Tuhan berkata apa? Semuanya kita akan pertanggungjawabkan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, milikilah sikap hormat kepada Allah yang sungguh amat, sangat amat maha tahu itu. Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Makanya dengan demikianlah kita akan bisa meraih apa yang menjadi bagian yang seharusnya kita dapat. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, inilah yang mendasari sikap atau rasa takut kita. Sehingga ketika kita sebagai seorang hamba, kualitas seorang hamba, menaati, maka kita menaati segala sesuatu dengan ketulusan hati. Karena kita menyadari hakikat Tuhan yang maha tahu sedang melihat kita, sedang memperhatikan kita. Amin, saudara. Tuhan tahu apakah kita sungguh-sungguh bekerja atau tidak. Karena itu janganlah bekerja dengan sembrono dan sekehendak hati saudara. Apapun pekerjaan saudara, mungkin pekerjaan saudara hanyalah pekerjaan yang remeh-temeh, yang sangat kecil sederhana. Ingat, Tuhan melihat hatimu. Matanya memandang kepadamu. Dia sedang menuntut pertanggungjawaban kepada setiap tindak tandukmu di dalam pekerjaanmu. Agar engkau harus memberikan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi pada pagi hari ini, apakah yang menjadi respon kita di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan kita miliki pada hari ini? Apakah kita sudah memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, biarlah kiranya hidup kita, ya, setelah kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, menjadi hidup yang terus didasarkan kepada rasa takut dan taat, ya, karena Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang menilai segala sesuatu apa yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian, sejatinya di dalam segala hal, respon kita yang pertama, saudara, kita harus terus berusaha secara terus-menerus untuk hidup taat di dalam segala hal dengan penuh ketulusan. Amin, saudara. Dengan penuh ketulusan. Apapun yang kau lakukan pada hari ini,
lakukanlah dengan penuh ketulusan. Lakukan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan sedang memantau engkau, Tuhan sedang melihat engkau. Entahkah engkau sebagai seorang pelajar, entahkah engkau sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, entahkah engkau sebagai seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, atau mungkin sebagai seorang staf di sebuah kantor, karyawan mungkin, atau bahkan mungkin saudara adalah seorang pimpinan. Saya mau katakan, apapun yang engkau lakukan pada hari 24 jam yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kita harus terus berusaha secara terus-menerus untuk hidup di dalam segala hal dengan penuh ketulusan. Amin saudara. Ketulusan berbicara hati, dan Tuhan akan melihat hati kita. Hal yang kedua yang seharusnya menjadi respon kita kalau kita menyadari bahwa hamba itu harus kita miliki, kualitas seorang hamba itu harus kita miliki. Yang kedua adalah segala hal yang kita perbuat haruslah kita lakukan seperti untuk Tuhan, dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Amin saudara. Sekecil apapun itu, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, engkau harus menyadari bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, maka sejatinya kita sedang menantikan sebuah bagian yang sedang Tuhan sediakan kepada kita. Kita akan memperoleh bagian yang terbaik dari Tuhan. Bukan hanya ketika kita sedang bekerja, kita akan dinilai oleh atasan kita, oleh tempat-tempat di mana kita bekerja, memiliki prestasi yang mumpuni. Namun di sisi lain sekali lagi, dan ini adalah yang utama, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan demi kepercayaan yang lebih besar lagi. Ada bagian-bagian tertentu, kehormatan, kemuliaan yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan orang-orang yang taat di dalam segala hal dengan penuh ketulusan. Saudara, mengapa demikian? Mengapa kita berhak atas bagian yang kita peroleh dari Tuhan? Karena firman Tuhan pada pagi ini berkata bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita pun melakukan ini dan itu dengan penuh ketaatan dan ketulusan, maka tentu saja kita juga akan mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini pesan saya kepada saudara, apapun yang saudara lakukan di sepanjang hidup, dalam pekerjaan-pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, lakukanlah dengan sikap taat kepada Allah. Di dalam segala hal engkau lakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, dan penuh ketulusan. Maka dengan demikian, hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati, yang disertai, bahkan yang dibawa Tuhan di dalam hal-hal yang lebih besar, lebih dahsyat lagi, yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan percayakan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Kembali kepada kami, diingatkan agar setiap kami terus hidup di dalam ketaatan dan ketulusan hati. Dalam melakukan segala sesuatu, kami harus memiliki kualitas hati seorang hamba. Percaya bahwa segala kehendak, segala tujuan kami sejatinya adalah segala kehendak dan tujuan Allah sebagai Tuhan kami. Kami hanyalah pelaksana daripada rencana-rencana-Mu Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, tuntun kami di dalam setiap rencana-rencana-Mu. Engkau jauhkan kami dari keinginan-keinginan duniawi yang seringkali membuat kami terjebak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan, menegur kami ketika kami ada di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, untuk senantiasa setia kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati dan menguatkan dan menolong mereka di dalam melakukan segala tugas pelayanan mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Dan terlebih lagi, biarlah mereka melakukannya dengan penuh ketaatan dan ketulusan hati, karena mereka sedang melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pesan saya, apapun yang engkau kerjakan pada hari ini, tetap andalkan Tuhan. Tetap landaskan pikiran, kehendak, dan tindakanmu kepada kehendak
untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan akan menolong setiap kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.